Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terhormat Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen pengampu metodologi studi Islam, dan yang saya kebanggakan kepada teman-teman semuanya kelas A mata kuliah metodologi studi Islam. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Agama dalam Kehidupan Manusia dan Karakteristik dan Dimensi Ajaran Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Rusdianti, NIM 2321002, sebagai moderator kelompok 1 pada presentasi pagi hari ini. Kelompok 1 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Fadia Rusdianti, NIM 2321002. Yang kedua, Muhammad Fajri Islami, NIM 2321003. Yang ketiga, Uki Adi Prasetya, NIM 2321004. Yang kelima, Safinatun Najah, NIM 2321008. Presentasi makalah pada hari ini akan dibagi 3 sesi, yaitu 1 sesi tanya jawab dengan penanya yang dipilih secara acak oleh pemakalah, yang kedua sesi feedback, yang ketiga sesi pandangan umum. Selamat menyimak makalah dan PPT dari kelompok kami. Pengertian agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh generasi ke generasi, memberi tuntutan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, unsur-unsur agama. Yang pertama, kepercayaan. Setiap agama pasti memiliki kepercayaan. Nah, yang kedua, ada simbol. Setiap agama mengenal berbagai lambang atau simbol, baik itu berupa pakaian, ucapan, tulisan, maupun tindakan. Yang ketiga, praktek. Setiap ajaran agama yang ada memiliki praktek keagamaan seperti sholat, kebaktian, puasa, semedi, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemeluk. Pemeluk agama memiliki religious emotion yang membuatnya menjadi patuh dan taat kepada apa yang disembah. Yang kelima, pengalaman keagamaan. Setiap pemeluk agama memiliki beberapa bentuk pengalaman keagamaan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu latar belakang manusia beragama. Terdapat 3 alasan latar belakang manusia mempunyai agama, yakni yang pertama, fitrah manusia. Fitrah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kondisi awal suatu ciptaan atau kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk cenderung kepada kebenaran. Yang kedua, karena keterbatasan akal manusia. Akal manusia semata-mata juga tak mampu mengetahui segala informasi, terutama yang mengenai alam metafisika atau alam gaib, termasuk mengetahui peristiwa yang terjadi setelah manusia mati, seperti alam barzakh, sirat, akhirat, surga dan neraka yang bentuknya abadi. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi manusia. Karena manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai tantangan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia secara sengaja, berupaya menyesatkan manusia untuk jauh dari Tuhan. Lalu materi selanjutnya, perkembangan agama. Agama dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama agama samawi atau agama wahyu, reveled religion. Yang kedua, agama art atau agama buatan manusia, kultur religion. Yang pertama, agama samawi atau agama wahyu. Agama samawi atau wahyu merupakan agama yang diterima oleh manusia dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta melalui utusan malaikat Jibril, dan disampaikan lalu disebarkan oleh utusan Rasulnya kepada umat manusia.
Yang kedua, agama art atau agama buatan manusia. Agama bukan wahyu atau buatan manusia, bersandar semata-mata kepada ajaran dari seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam, sehingga membuat dengan pikirannya saja. Berbagai pendekatan dalam studi agama. Adapun metode pendekatan metode studi ajaran Islam sebagai berikut. 1. Pendekatan teologis atau normatif atau agamis. Yang kedua, pendekatan filosofis. Yang ketiga, pendekatan historis. Yang keempat, pendekatan filologis. Yang kelima, pendekatan sosiologis. Yang keenam, pendekatan antropologis. Baik, untuk materi selanjutnya ada karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Untuk pengertian dalam arti etimologis, kata Islam berasal dari kata salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dari kata selama terbentuk kata Islam, pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Nah, untuk makna Islam secara bahasa, yang pertama ada al-istislam yang artinya berserah diri. Yang kedua ada as-salamah yang artinya suci bersih. Yang ketiga ada as-salam yang artinya selamat dan sejahtera. Yang keempat ada as-silmu yang artinya perdamaian. Dan yang terakhir yang kelima ada sulam yang artinya tangga, bertahap atau tadarruj. Otentisitas ajaran Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam atau din al-Islam. Nabi Muhammad telah membakukan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna, sehingga akan terjamin otentisitas dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Karakteristik ajaran Islam. Dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis para tokoh dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, muamalah atau kemanusiaan yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Untuk materi selanjutnya yaitu ada dimensi ajaran Islam. Yang pertama, akidah dan syariah. Akidah artinya kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Esa dan yang wajib diibadahi. Juga merupakan kekuatan rohaniah dan kekuatan iman bagi setiap muslim. Sedangkan syariah berarti peraturan atau hukum yang datang dan bersumber dari Allah. Juga merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan dan ditaati oleh setiap muslim dalam kehidupan ini sebagai manifestasi dari imannya. Terus yang kedua ada ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya secara vertikal, dengan segala peraturan yang mengatur tata cara manusia berhubungan tersebut. Sedangkan muamalah merupakan segala peraturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Demikian presentasi kelompok 1 pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Dan saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.